إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan kepada kita berada dalam majlis ilmu, kenikmatan mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh dia adalah kenikmatan yang tiada tandingannya, dan sungguh dia adalah kenikmatan yang merupakan kunci kebaikan seluruhnya. Sebab ilmu adalah kunci kebaikan, sementara kebaikan terhadap ilmu adalah ketika kita telah cinta berada di dalam majlisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapa saja, kata Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya khaira, kebaikan. Jadi siapapun yang kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya khaira, kebaikan. Kebaikan di sini bentuk nakira yang berada dalam susunan syarat, mencakup seluruh kebaikan dalam urusan keduniaan ataupun dalam urusan agama, perkara di dunia, di alam barzakh atau di negeri akhirat. Siapa saja kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan, kebaikan apa saja, maka kuncinya yufaqqihhu fid din. Allah akan faqihkan dia terhadap din agama ini. Inilah ilmu yang dimaksudkan ketika Quran dan Sunnah Nabi SAW menjelaskan keutamaan ilmu. Ilmu fiqhi, paham yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kunci untuk masuk ke situ adalah ketika kita cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majelis ilmu. Karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang tiada tandingannya ini, yang merupakan kunci kebaikan seluruhnya. Sebab hanya dengan mensyukuri nikmat itu Allah Subhanahu wa taala akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah.
Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, sungguh azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat. Al-ikhwah rahimakumullah, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu, kita telah masuk pada perkara atau pada pembahasan jenis-jenis ibadah, dan telah disebutkan jenis-jenis ibadah secara umum dan beberapa jenis ibadah secara rinci. Yang kemudian setelah itu beliau sebutkan kaidah terhadap jenis-jenis ibadah ini. Dua kaidah yang tidak akan mungkin bisa lepas satu pun ibadah dari dua kaidah ini. Yang pertama, kulluha lillahi ta'ala. Semua jenis ibadah itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, faman sarafa minha syai'a li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Siapa saja yang memalingkan satu pun dari jenis ibadah itu li ghairillah, kepada selain Allah, maka orangnya adalah orang musyrik. Pelakunya kafir, keluar dari agama. Karena itu sangat penting bagi kita memahami apa dan bagaimana itu ibadah sebenarnya. Ibadah bukan hanya solat, ibadah bukan hanya ruku dan sujud, yang dengannya kalau kita ruku dan sujud kepada pepohonan, maka berarti kita telah melakukan kesyirikan dan kafir dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah itu mencakup banyak hal. Mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, semua yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Ibadah hati, lisan ataupun anggota tubuh, ibadah yang dilakukan di masjid ataupun di luar masjid, ibadah jasad ataupun ibadah harta, selama Allah cintai, Allah ridai, maka dia adalah ibadah yang harus hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-sekali terpalingkan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil beliau terhadap kaidah yang terakhir ini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Wa man, kata syarat, siapa saja. Inai tahu. Kata orang Makassar, siapa saja yang yad'u, doa mencakup ibadah dan masalah. Nanti kita akan ungkap lebih dalam lagi tentang pembahagian ini dalam pembahasan jenis ibadah yang beliau ungkap. Yang pertama pada pembahasan nanti, yaitu tentang doa, ibadah doa. Wa man yad'u, siapa saja yang yad'u, berdoa, beribadah ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, dengan sembahan yang lain. Perhatikan, la burhana lahu bih, maka pasti tak ada burhan baginya dengan perkara ini. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, ini ancaman, maka sungguh tidaklah perhitungan perbuatannya kecuali hanya di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ancaman itu, pemberitaan bahwa kamu akan kembali kepada Allah dan Allah yang akan menghisap kamu. Allah yang kamu sekutukan, dia akan menghisap kamu. Ini ancaman. Lebih tegas lagi, innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Siapa orang kafir di sini? Orang yang melakukan perbuatan sebelumnya, yaitu apa? Yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dia menyeru, beribadah, memohon bersama Allah kepada sembahan yang lain. Coba lihat di sini. Kalau kesyirikannya jelas, sebab dia beribadah kepada Allah, sembahan selain Allah juga syirik kan? Menduakan Allah. Kafirnya, Allah yang mengatakan kafir. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Siapa? Yang sebelumnya tadi, yang yad'u ma'allahi ilahan akhar. Jadi dari sini ikhwah, dapat kita pahami
bahwa orang yang yada'u, situ lihat pendaliannya, yada'u, berdoa, beribadah. Di sini tidak disebutkan doa dan jenis ibadahnya. Berarti mencakup seluruh jenis ibadah. Kalimatnya mutlak. Wa may yad'u ma'allah. Dalam bentuk apa ibadahnya? Iya. Apakah dalam bentuk doa? Apakah dalam bentuk isti'anah? Apakah dalam bentuk tawakkalan? Dalam bentuk istighatsah, isti'adzah, dalam bentuk raghbah, dalam bentuk khusyuk, dalam bentuk ruku', dalam bentuk sujud, dalam bentuk apa? Tidak disebutkan kan? Berarti mutlak kalimatnya. Berarti hukumnya penuh, mutlak pula. Siapa saja yang berdoa, beribadah bersama Allah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kena ini. Kena. Satu, perbuatan itu adalah perbuatan yang sama sekali tak ada burhan di dalamnya. Jadi hukum pertama, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sama sekali tak ada burhan di dalamnya. Kalau tidak ada burhan berarti apa? Kebodohan, jahal. Karena itulah kesyirikan adalah pangkal kebodohan. Kesyirikan adalah pangkal kebodohan. Ketidakmampuan membaca dan menulis itu bukan pangkal kebodohan. Sebab dia bisa mendapatkan ilmu melalui pandangannya, melalui pendengarannya, melalui hatinya. Kalau dia tidak bisa membaca, dia bisa bertanya. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa memahami, dia bisa meyakini. Yang dengannya lahir ilmu. Walaupun kalau kita ingin semakin bagus, bisa membaca, bisa menulis. Sebab kitab-kitab sumber-sumber ilmu itu telah tertulis. Tapi hakikat kejahilan adalah ketika seseorang tidak mampu memahami penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia hanya memahami bolehnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menganggap mendatangi kuburan, meminta, melakukan ini dan itu, justru itu yang dianggap sebagai kebaikan. Berarti itu pahamnya. Ini adalah hakikat kebodohan. Karena itulah masyarakat pada sebelum terutusnya Nabi SAW dianggap sebagai masyarakat jahiliyah mutlak, penuh. Setelah terutusnya Nabi SAW, tidak boleh kita katakan masyarakat jahiliyah seluruhnya. Sebab telah lahir Islam, telah muncul Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang terus menerus ada, yang menampakkan Islam itu. Sehingga pada zaman ini, semenjak terutusnya Nabi SAW dan seterusnya, tidak mungkin ada jahiliyah mutlak. Yang ada jahiliyah pada beberapa kondisi. Para ulama istilahkan jahiliyah muqayyadah, jahiliyah yang terbatasi. Misalnya apa? Perbuatan A adalah perbuatan jahiliyah. Masyarakat ini masih berada dalam masyarakat jahiliyah, masyarakat tertentu. Jelas ini. Adapun secara mutlak kita katakan masyarakat di dunia adalah masyarakat jahiliyah, maka ini adalah kalimat mengkafirkan seluruh masyarakat, seluruh umat. Dan ini adalah keingkaran terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tetap adanya agama Allah Subhanahu wa taala dan terjaga sampai munculnya hari berbangkit. Allah mengatakan yang melakukan kesyirikan, perbuatan kesyirikan itu adalah la burhana lahu bi, adalah perbuatan yang sama sekali tak ada burhan di dalamnya. Perbuatan yang sama sekali tak ada burhan di dalamnya. Ini berarti apa? Kebodohan. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Kalimat ini pengkhabaran, maka tidak lain perhitungan dia kecuali hanya di sisi Rabbnya. Tetapi intinya adalah peringatan. Maksudnya adalah peringatan, ancaman. Hati-hati. Saya kata Allah yang akan menghitung. Kamu akan kembali kepada aku. Saya akan menghisap kalian. Maka orang yang beriman yang sadar betul akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan setakut-takutnya. Karena itu dia tuluskan, dia murnikan ibadahnya. Khawatir ada kesyirikan, perkara yang tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni selain itu kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dosa selain Allah, selain kesyirikan itu terikat. Tapi kalau kesyirikan, meninggal membawa kesyirikan, meninggal belum bertobat di atas kesyirikan, meninggal berjumpa dengan Allah mempunyai kesyirikan, dosa kesyirikan, maka pasti tidak akan terampuni. Ingin ngerinya kesyirikan. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sungguh perhitungannya hanyalah di sisi Rabb-Nya. Karena itu ikhwah, hindari kesyirikan ini dengan cara pelajari. Harus tahu jalan-jalannya. Kadang kita sudah tahu itu adalah syirik, tapi kalau tidak tahu jalan-jalannya, maka bisa terjerumus. Karena itu dalam mempelajari kesyirikan, kita perlu mengetahui kesyirikan, bentuk-bentuknya. Kita perlu mengetahui wasilah-wasilahnya, sarana-sarana yang mengantar ke sana. Kita perlu mengetahui sifat-sifat pelaku kesyirikan. Kita perlu mengetahui hal-hal apa yang bisa mendorong terjadinya kesyirikan. Kita perlu mengetahui jenis-jenis kesyirikan itu. Ada yang mengeluarkan dari orang dari agama, ada yang menggugurkan agama seluruhnya, ada yang tidak sampai menggugurkan agama seluruhnya, tetapi merusak dengan kerusakan yang hebat. Tapi masih ada. Ini perlu diketahui. Dan sehebat-hebat ilmu tentang kesyirikan adalah mengenal lawannya yang mampu menghancurkan kesyirikan itu, yaitu tauhid, pemurnian ibadah, al-ikhlas lillahi ta'ala, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Ini kalimat penafian yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat penguat, innahu, sungguh, betul-betul, sehingga di dalamnya tidak ada keraguan. Yang ada adalah kepastian, yang ada adalah kekuatan akan la yuflihul kafirun, akan ternafikannya al-falah, keberuntungan, kemenangan, keselamatan bagi al-kafirun, orang-orang yang kafir. Siapa? Yang yad'u ma'allahi ilahan akhar. Jelas? Baik. Pembahasan di sini pada ayat ini, dan ini terungkap dalam kaidah-kaidah tafsir. Kita bacakan keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terhadap kalimat itu pada kalimat la burhana lahu bi. Lihat kata beliau, wa fi qawlihi la burhana lahu bi isyaratun ila annahu la yumkinu an yakuna burhan ala ta'addudil aliha, fahadihi sifat la burhana lahu bihi sifatun kashifah mabniyatun lil amr wa laysat sifatun muqayyadah tukhriju ma fihi burhan li'annahu la yumkinu an yakuna bi burhan ala anna ma'allahi ilahan akhar. Saya bacakan dulu baru saya terangkan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam mensyarah ayat ini dalam kitab Thalathatul Usul ini, syarah beliau mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala la burhana lahu bihi, tak ada burhan lahu untuknya bihi dengan perbuatan itu. Kata beliau, pada firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat isyarat bahwa tidak mungkin ada burhan bagi berbilangnya sembahan. Jadi kata la burhana lahu bihi adalah sifat yang namanya sifatun kashifah, sifat yang menyingkap, yang membuka hakikat yad'u ma'allahi ilahan akhar. Itu dia. Sikap yang mengungkap hakikat perkara ini. Hakikat perkara orang yang menyeru bersama Allah dengan sembahan selain Allah. Bahwa apa hakikatnya? Dia adalah perbuatan yang betul-betul tak ada burhan di dalamnya. Paham ini? Jelas ya?
Dan bukan kata beliau, dia bukan sifatun muqayyadah, sifat yang merupakan kait. Kait artinya, kalau dia ada, maka berlaku hukumnya. Kalau tidak, maka tidak berlaku hukumnya. Begitu kait. Tidak ada yang boleh masuk ke rumah saya selama, misalnya, tidak boleh masuk ke rumah saya, atau tidak ada yang boleh masuk ke masjid ketika habis makan bawang. Maka larangan masuk masjid ini ada kaitnya. Bagi siapa? Yang mereka makan bawang misalnya. Artinya kalau sudah tidak makan bawang, bisa masuk masjid. Ini kait namanya. Yang ini bukan ini. Sifat kait ini bukan pada ayat ini. Sehingga dengannya dikatakan kalau begitu, bisa menyembah selain Allah kalau ada burhan. Jadi jangan dipahami siapa yang menyeru bersama Allah sembahan yang lain yang tak ada burhan lah, baginya. Yang bagikan yang itu, yang tak ada burhan baginya dengannya. Maka akan begini. Sehingga dipahami apa? Berarti kalau saya punya burhan boleh. Itu namanya kita memahami bahwa ini adalah sifat muqayyadah. Sementara tidak seperti itu maksudnya. Justru maksudnya di sini adalah sifatun kasyifah, sifat yang mengungkap hakikat dari yada'u ma'allahi ilahan akhar. Jelas? Kalimat yang mengungkap hakikat dari menyeru sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang la burhana lahu bi, perbuatan yang sama sekali tak ada burhan sedikit pun juga. Karena itulah perbuatan itu dikenal dengan sebagai perbuatan kebodohan penuh. Kebodohan penuh, ketololan penuh, dongok yang penuh. Ini menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Para ulama tafsir menyebutkan sifat yang seperti ini, mereka sebutkan dengan kalimat apa? Qaidun ghairu murad. Perhatikan. Ini namanya qaidun ghairu murad. Qaid yang tidak dimaksudkan. Jelas? Dia adalah qaid pembatasan tapi tidak dimaksudkan. Terus apa maksudnya didatangkan? Untuk semakin menegaskan ngerinya perkara yang disifati itu. Jelas ini? Yang seperti ini dalam Al-Quran sedikit. Yang banyak justru sifat-sifat muqayyadah. Paham ini? Karena itu hati-hati. Mereka-mereka yang membaca terus, menafsirkan Al-Quran seenaknya tanpa mempunyai usul dalam tafsir, perkara-perkara yang mendasari bagaimana memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terjerumus dalam memutarbalikkan mana khaid ghairu murad dan mana khaid yang merupakan murad, mana khaid yang tidak dimaksudkan dan mana khaid yang dimaksudkan. Baik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis ibadah pertama yang beliau sebutkan pada pembahasan ini. Beliau berkata, wa fil hadits ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a, doa itu adalah mukhul ibadah, otak inti dari ibadah. Hadis dengan lafaz ini lemah. Hadis dengan lafaz ini lemah. Tapi ada hadis yang lebih tegas menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Dan ini hadisnya sahih. Ad-du'a'u, doa itu huwal ibadah, adalah ibadah. Baik. Berarti pembahasan beliau sekarang yang pertama, dalam mengungkap dalil-dalil tentang jenis-jenis ibadah yang disebutkan adalah pembahasan ibadah doa. Jenis ibadah yang namanya doa. Walaupun awal pembahasan beliau
ketika beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah, beliau menyebutkan mithlul Islam wal iman wal ihsan. Jenis ibadah diantaranya Islam, iman dan ihsan. Iya. Kemudian wa minhu du'a, dan diantaranya doa. Doa dulu yang beliau bahas. Iya. Islam, iman dan ihsan telah kita sebutkan bahwa pembahasan ini beliau nanti akan paparkan pada pembahasan mengenal Islam. Iya, dalam pembahasan mengenal Islam, yaitu pada pembahasan al-aslu tsani, pokok yang kedua. Iya, dari 3 landasan utama ini. Baik, kata beliau dalam sebuah hadis, baik, sudah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya beliau sebutkan dalil dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa doa itu adalah ibadah. Ayat yang terdapat dalam surah Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, saya akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah hina." Baik. Pembahasan kita adalah pembahasan jenis ibadah yang namanya doa. Iya. Doa adalah ibadah. Sebagaimana rukuk dan sujud adalah ibadah. Iya. Rukuk, sujud adalah ibadah. Kapan kita rukuk dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyirikan. Kenapa? Sebab rukuk dan sujud adalah ibadah. Terus Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka berarti apa? Kalau orang berdoa kepada selain Allah, maka berarti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa juga adalah ibadah. Kembali kepada kaidah asal. Iya. Semua jenis ibadah harus hanya kepada Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Iya. Kembali kepada asal agama kita. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada sembahan, tidak ada yang kita ibadahi yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mencakup seluruh jenis ibadah, termasuk ibadah doa. Lihat pendalilan bahwa doa itu ibadah. Nabi SAW yang langsung mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Coba lihat. Doa itu adalah ibadah. Mau beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jenis ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat mulia. Sebentar kita akan sebutkan. Beberapa pendalilan. Jadi satu dalil yang beliau sebutkan. Dalil kedua, lihat pada ayat, "Wa qala rabbukum." Rabb kalian berfirman. Rabb artinya pencipta yang menguasai kalian, yang mengatur kalian. Yang di tangannya lah segala sesuatu, perbendaharaan segala sesuatu. Apapun yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, dan tidak akan sampai kepada kita kecuali setelah pemiliknya mengizinkan, setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ini Rabb yang mencipta dengan segala macam bentuk penciptaan, yang menguasai dengan segala macam bentuk penguasaan, yang mengatur dengan segala macam bentuk pengaturan, rezeki dan yang semisalnya, kematian dan kecelakaan. Dia yang berfirman kepada kalian, "Wa qala rabbukum." Rabb kalian berfirman kepada kalian. Apa firman Allah? "Ud'uni." Ud'uni. Kalimat perintah. Berdoalah kepada. Ini sudah merupakan dalil bahwa doa itu ibadah. Kenapa? Pertama, Allah perintahkan. Ingat,
semua yang Allah perintahkan, maka berarti Allah ridai. Allah inginkan kepada kita. Iya. Paham? Kalau Allah ridai, maka dia adalah ibadah. Paham kan pembahasan ibadah yang lalu? Iya. Kalau Allah cintai, Allah ridai perkara itu, maka dia adalah ibadah. Jelas ini. Allah sekarang perintahkan, ud'uni. Perintah dari Allah. Iya. Allah perintahkan beribadah, berdoa. Kalau begitu doa adalah ibadah. Pendalilan kedua, bahawa doa adalah ibadah. Ud'uni, berdoa kepadaku, kepadaku. Perintah doa, Allah perintahkan kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Sebab dia adalah ibadah. Jelas? Itu pendalilan kedua. Lihat lanjutan ayatnya. Karena hebatnya ibadah ini, karena betul-betul Allah Subhanahu wa taala inginkan kita dapat kebaikan dengan melakukan ibadah doa ini, Allah Subhanahu wa taala setelah perintah, Allah jamin dengan jawaban astajib lakum, pasti saya kabulkan. Pasti saya kabulkan. Ini merupakan pendorong. Ini menunjukkan bahawa doa ini ibadah. Bahkan ibadah yang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setelah Allah perintahkan, Allah jamin supaya kita tertarik. Berarti dia adalah ibadah yang mempunyai keutamaan. Sebab Allah betul-betul dorong, astajib lakum, saya pasti kabulkan. Jelas? Lihat pendalilan selanjutnya bahawa dia adalah ibadah. Innal ladina, sungguh orang-orang yang yastakbiruna, yang takabbur, yang tidak mau melakukan apa? An ibadati. Di sini langsung Allah sebutkan ibadah. Yang takabbur dalam beribadah kepadaku. Lihat lafaznya Allah, ibadati. Dari beribadah kepadaku. Padahal yang diperintah tadi apa? Doa kan? Iya. Ud'uni, lafaznya doa kan? Perintah berdoa. Kemudian yang tidak mau melakukan, Allah mengatakan yastakbiruna an ibadati. Allah sebutkan lafaz ibadati. Berarti apa? Perintah tadi adalah ibadah. Jelas ini. Tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa doa itu adalah ibadah kepadaku. Dan siapa yang takabbur dalam ibadah ini, takabbur untuk melakukan ibadah ini, sayadkhuluna jahannam, maka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, dalam keadaan rendah dan hina. Berarti dia betul-betul ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ancam neraka jahannam, dimasukkan secara rendah dan hina mereka-mereka yang tidak mau melakukan. Berarti dari ayat yang singkat ini terdapat luar biasa banyaknya sisi pendalilan bahawa doa itu ibadah. Ayat yang sering kita dengar dan didengar pula oleh orang-orang yang datang ke kuburan minta. Iya kan? Tapi karena ilmu jamaah, fiqhuddin tidak ada. Tahu artinya, tapi tidak ada fiqhuddin. Tahu maknanya, tapi tidak ada fiqhuddin. Sehingga tidak memahami bahawa perbuatan minta ke kuburan, minta ke penghuni kubur, minta ke kuburannya Syekh Yusuf, dato ini dan itu, mereka tidak mampu memahaminya bahawa itu adalah ibadah kepada Allah. Rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepada, karena Allah Subhanahu wa taala tahu betul bahawa kita perlu. Tak seorang pun dari kita kecuali pasti perlu. Siapa yang mengatakan dirinya tidak punya keperluan, maka bukan begini sudah begini. Bukan satu strap, dua strap yang menyilah. Kalian tidak ada keperluannya sudah. Bahkan orang gila saja, keperluannya semakin banyak. Orang gila keperluannya semakin banyak. Iya kan? Dia makan makanan yang di meja makan, yang di tong sampah juga dia makan. Kita perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Dia yang memiliki segalanya. Karena baiknya Allah Subhanahu wa taala justru kunci supaya kita dapat keperluan kita, Allah jadikan sebagai perintah. Allah jadikan sebagai perintah. Allah jadikan sebagai ibadah. Sehingga setiap kita berdoa, maka pasti sudah dapat pahala.
Sebab ibadah. Setiap kita berdoa beribadah, setiap berdoa beribadah, setiap berdoa beribadah namanya. Sehingga walaupun kita tidak pikirkan bagaimana pengabulannya apa, yang jelas setiap berdoa itu sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah beri ini, ya Allah beri ini. Kapan dan kapan diberi itu. Yang jelas setiap berdoa sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersamaan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, jamin astajib lakum, pasti saya kabulkan. Bersamaan dengan jaminan pengabulan ini, Allah ancam mereka-mereka yang tidak mau berdoa. Hanya pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa itu bentuknya macam-macam. Yang intinya doa nanti Allah kabulkan kalau perintah Allah dalam berdoa disesuaikan dengan maunya Allah. Maka pengabulannya juga pasti. Ud'uni, berdoa kepadaku. Allah dah sebutkan syarat-syaratnya kan di sini, tapi dijelaskan dalam ayat, dalam hadis yang lainnya. Di antara sebab besar terkabulkannya doa, istijabah kepada Allah. Bersegera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab terkabulnya doa, ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dalam kondisi perjalanan, doa pada sepertiga malam terakhir, doa ketika sujud. Yang penting jangan menggunakan doa dalam lafaz Al-Quran ketika sujud, sebab dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Bacaan Quran ketika solat adalah ketika berdiri. Tapi itu doa antara azan dan qamat, doa-doa mustajabah itu. Ketika berbuka, doa-doa mustajabah. Pada bulan Ramadan banyak doa mustajabah. Sore Jumat, ada doa mustajabah di situ. Siapa yang bertepatan dengan waktu itu maka pasti dikabulkan. Pada tempat-tempat ketika haji ada doa mustajabah. Terutama di Arafah. Perhebat, perbanyak doa di sana. Ini sebab-sebab yang mendukung dikabulkannya doa. Kalau terpenuhi sebab, hindari pula larangan-larangan, penghalang-penghalang doa. Apa di antara penghalang doa? Disebutkan beberapa kesimpulan disebutkan oleh Nabi SAW. Penghalang-penghalang doa, doa untuk maksiat, isim, doa untuk permusuhan. Hati-hati kalau doa untuk melakukan dosa, justru Allah Subhanahu wa taala jadikan ada. Maka berarti apa? Ini sudah tidak diharapkan lagi kebaikannya. Banyak-banyak yang seperti ini masuk dalam kondisi istidraj, perlalaian. Sehingga dia semakin yakin, oh benar, bagus perbuatan saya, buktinya Allah kabulkan. Supaya dia semakin yakin di atas kesalahannya. Hati-hati kalau sudah dikabulkan kesalahan. Baik, apalagi penghalang doa, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram. Lihat kondisi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang dalam perjalanan. Ini kan sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia dalam kondisi perjalanan betul-betul perlu sudah. Rambutnya sudah. Aut-autan sudah. Kemudian dia mengangkat tangannya ke atas. Minta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi ternyata makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Kata Nabi SAW, fa'anna yustajabalah. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Padahal dia sudah kumpulkan beberapa sebab terkabulkannya doa. Tapi makanannya, minumannya, pakaiannya dari yang haram, maka gimana mungkin bisa dikabulkan? Di antara sebab tidak dikabulkannya doa. Dan ini yang banyak tidak paham di sini. Apa itu? Isti'jal dalam doa. Isti'jal artinya tergesa-gesa dalam doa. Apa yang dimaksudkan tergesa-gesa dalam doa? Cepat-cepat doa. Allahumma doa. Begitu kah? Apa yang dimaksudkan dengannya? Isti'jal dalam doa ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu. Apa itu? Dia minta kepada Allah, kemudian dia mengatakan, saya sudah minta tapi Allah tidak kabulkan. Ini isti'jal namanya. Jangan ada kalimat ini. Kalau mau selamat dari kalimat ini,
jangan berpikir dengan pikiran seperti itu. Iya. Pikirannya dulu yang harus dipatahkan supaya tidak keluar di mulut. Saya sudah berpikir dia. Saya sudah lama ini berdoa. Sudah lama ini. Ya, sudah lama dulu, belum dilanjutkan. Nanti sebentar dilanjutkan. Pikiran dipikir. Kenapa ya? Saya akhirnya sudah doa, Allah tidak kabulkan. Sudah tidak dikabul. Allah jamin ini. Doa kepadaku saya kabulkan. Kalau memang terpenuhi syaratnya, terangkat penghalang-penghalangnya, Allah kabulkan. Hanya ingat, pengabulannya Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya macam-macam. Kadang kita minta A, Allah langsung kasih A. Iya. Allah langsung kasih ketika itu. Iya. Atau kadang mungkin diundur. Kapan? Pada saat yang paling baik bagi kita. Dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Apalagi bentuk pengabulan. Kita minta A, Allah Subhanahu wa ta'ala beri B. Allah kabulkan, tapi diberi dalam bentuk B. Ya Allah, sukseskan usaha saya. Ternyata tidak sukses. Tapi Allah kabulkan. Allah datangkan rezekinya dalam jalur yang lain. Dia minta rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Dalam bentuk apa? Diselamatkan dari bahaya. Untuk pengabulan doa. Karena itu betul-betul kalimat isti'ajal itu tidak pantas. Saya sudah minta, Allah tidak kabulkan. Ini orang yang bodoh. Yang tidak paham bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Jelas ini? Apalagi? Ini lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Kita minta, Allah kabulkan. Tapi apa? Allah tidak beri di dunia. Allah simpan di negeri akhirat. Yang setelah kita bangkit, menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat pahala yang luar biasa. Kita melihat keutamaan yang luar biasa. Yang sangat besar, luar biasa banyaknya. Apa ini? Kita tidak pernah amalkan. Ternyata pengabulan doa kita. Kita tidak pernah lakukan langsung dalam bentuk, tapi pengabulan doa kita. Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmati saya. Allah kumpulkan rahmat. Ya Allah. Ternyata Allah persiapkan di sana. Karena itu jangan sekali-sekali saya sudah mengatakan saya sudah berdoa, kemudian Allah tidak kabulkan. Lagi pula, bukankah kita minta kepada Allah sudah merupakan ibadah, sudah berpahala, sudah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu ikhwah, jangan isti'ajal dalam doa. Al-ikhwah rahimakumullah. Doa adalah ibadah yang sangat besar. Bahkan kita katakan dia adalah ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari doa itu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari doa. Karena itulah, lihat semua ibadah pasti ada doa di dalam. Lihat semua ibadah pasti ada doa di dalam. Bahkan betapa banyak ibadah doa mengawalinya, pelaksanaannya adalah doa, akhirnya juga doa. Lagi pula, adakah orang yang beribadah kemudian tidak meminta dengan ibadahnya? Adakah orang yang beribadah, solat kepada Allah, kemudian tidak mengharapkan surga dengan solatnya? Berarti sudah berdoa juga kan? Ini juga doa namanya. Jadi doa ini mencakup semua ibadah. Dia adalah ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Karena itulah, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari doa ini. Tidak ada yang lebih mulia dari doa ini. Kepada Allah. Yang banyak kita bahas di sini tentang keikhlasannya. Harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Tapi kita tambahkan syarat yang lain, harus sesuai dengan tuntunan agama. Karena itulah, kapan berdoa
pada saat-saat atau melakukan doa yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka doa itu tertolak. Sebab doa adalah ibadah. Sebagaimana salat itu adalah ibadah. Ada waktunya, ada caranya, ada metodenya, ada aturannya. Maka kita pun harus melakukan doa itu sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar Islam juga melakukan doa. Kita mau ibadah, apa ibadahnya? Doa. Ada ibadah pagi, ibadah sore, apa yang mereka lakukan? Doa. Jelas ini. Gimana caranya? Tidak sesuai dengan tuntunan agama, tertolak. Gimana bentuknya? Tidak sesuai dengan tuntunan agama, tertolak. Jelas ini. Karena itulah, bagaimanapun hebatnya itu doa, tetap jangan kita lepas dari kaidah kita dalam beragama, prinsip kita dalam beragama, bahwa semua ibadah harus didasari dengan dua perkara ini. Ikhlas hanya kepada Allah, karena Allah, tidak kepada selainnya, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kembali lagi kepada ilmu. Karena itu ilmu betul-betul luar biasa, ikhwah. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik, insyaallah ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi